Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ya, sebentar lagi kita coba mulai IG Live pada hari ini. Sebelum itu, saya mau tanya dulu nih teman-teman yang sudah join ada dari daerah mana saja nih. Boleh nggak ditulis di komentar ya? Pengen tahu nanti saya. Apakah semua ada di Jakarta atau ada yang di luar Jakarta nih? Ya, tema kegiatan kita pada hari ini teman-teman semua, kita akan bicara lebih jauh atau lebih detail tentang clearing dan penjaminan efek Indonesia. Wih, ada Mbak Queen dari Makassar. Oh, ternyata Makassar juga banyak nih. Pekanbaru, Assalamualaikum Mas Irfan. Ya, teman-teman yang lain, ya. Dari mana lagi? Saya lihat tadi, oh Jakarta. Dari teman-teman Jakarta juga join. Demak, oh Demak canggih juga nih Demak. Kalau di Demak, Mbak Rilana, kalau investasi syariah di Demak lewat apa ya bisanya? Nah, boleh nggak dikasih tahu ke kita nih? Bandung, Bandung mah sudah kota besar Bandung. Nah, saya pengen nih yang kota-kota kecil nih. Ada nggak kota kecil nih? Kita pengen tahu nih sebelum kita kumpulin nih. Madura, mantap Mas Nasrul, Madura. Kalau Madura itu ada nggak ya misalnya galeri investasi yang ada di Madura nih? Saya nggak tahu nih. Ada nggak ya kira-kira galeri investasi di Madura nih, Madura nih? Atau Mas Nasrul kira-kira sudah jadi investor atau malah belum nih ya? Nah, tolong ditulis ya Mas. Madura. Sementara ini kalau saya lihat Makassar paling jauh, tapi daerah yang tidak kota itu Madura salah satunya. Ya, ada lagi nggak? Silakan diinformasikan kepada kami sebelum kita coba join sama teman-teman dari KPEI. Aku coba ajak ya. Ya, kita coba tahu masih belum belajar apa-apa. Wah, nggak apa-apa Mas. Atau Assalamualaikum Mas Renang. Waalaikumsalam Mas Andi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hijau kayak Ini masih indeks. di rumah nih, masih di rumah nih. Iya nih Mas, udah hampir 3 bulan nih work from home. Iya, malah enak kalau saya senang saya terus terang karena sederhana, simple, efisien dan kita bisa Betul. mengenal lebih jauh kepada teman-teman semua ini. Dan Ya, dirasa produktivitas lebih meningkat ya Mas ya. betul. Ini saya sambil menunggu dulu ya, Mas Rena, Siap. teman-teman semua. Kegiatan kita pada hari ini, teman-teman, temanya tadi seperti saya sampaikan tentang clearing dan penjaminan efek Indonesia. Ya. Ya, itu merupakan salah satu bentuknya lembaga atau SRO nyebutnya ya. Kalau misalnya teman-teman yang sudah kenal pasar modal, itu biasanya kenal yang namanya SRO. Nah, nanti tugas sama Mas Renal nih. Apa sih bahasa gampang dari SRO gitu aja nih. Ya, sederhananya begitu. Nah, eh, pada kesempatan kali ini sudah hadir di hadapan kita semua pembicara yang luar biasa dari KEPE, Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia. Saya ulangi lagi karena belum banyak yang tahu juga. Nah, Ya. beliau merupakan corporate secretary ya, Mas ya. Ya Corporate betul. secretary dari KESE. Ini saya coba bacakan KPEI. sedikit. Ya, sorry ke KESE lagi ke KEPE. Mas Renan ini kalau saya lihat memang sudah lama sekali di KEPE ini ya. Dan Iya. beliau merupakan Mas Renan merupakan lulusan Fakultas Hukum dari UI ya Mas ya. Dari Betul. S1 dan S2-nya UI nih. Kebetulan saya juga Fakultas Hukum Mas Oh Renal, ya. tapi dari Unpad, dari tetangga. Oh ya. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu saya Andri Caksono. Saya merupakan salah satu mimin dari komunitas pasar modal syariah Indonesia. Oke. Nah, ini mungkin saya sedikit, mungkin kita sedikit mulai kali ya. Nah, Boleh boleh sebelum Mas. itu teman-teman yang mau bertanya tentang KP dan sebagainya, boleh langsung ya ditulis di komennya, nanti insya Allah kita jawab. Ya. Nah,
Mungkin sedikit dulu Mas Renal, bahwa yang namanya pasar modal Indonesia, kita tahu ada regulatornya OJK, tapi Betul? juga ada regulator namanya SRO. Ya. Nah, SRO itu ada 3 yang saya tahu, ada Hmm. Bursa Efek Indonesia, Ya, ada KPEI atau Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia, ada satu lagi KSEI, Custodian ya Central betul. Efek Indonesia. Nah, yang saya pengen tahu Mas Renal, KP ini Hmm. apa toh? Yang sederhana Oke, tapi kalau jelasin ya. banyak belum? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andri. Terima kasih Waalaikumsalam atas warahmatullahi. kesediaannya mengundang KPEI nih untuk tampil di IG Live di Pasar Modal Syariah, Ya, memperkenalkan tentang KPEI. Mungkin sebenarnya kami bagian dari SRO, jadi sebenarnya dari amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal itu ada 3 regulator yang diamanatkan oleh pemerintah dalam hal ini dulu Bapepam ya Mas ya, ya, Bapepam, terus kemudian terhitung sejak undang-undang berapa tuh saya lupa peralihan dari Bapepam ke OJK. Jadi ada 3 lembaga yang berada di bawah pengawasan OJK yaitu Bursa Efek, KPEI, dan KSEI. Bursa Efek itu tempat sarana memperdagangkan efeknya, transaksi jual belinya, dan KPEI dan KSEI itu mungkin bisa kita bilang back office-nya ya. Jadi kalau hmm, KPI itu tugas utamanya tadi ada lembaga clearing dan penjaminan. Yaitu apa sih? Pertama fungsi utamanya adalah menyelenggarakan proses clearing. Clearing itu adalah menghitung hak dan kewajiban. Jadi kalau setiap hari ini rekan-rekan investor melakukan jual beli saham, kurang lebih itu mungkin ada ratusan ribu transaksi ya setiap hari ya Mas ya. Nanti ya, KPI akan menghitung hak dan kewajiban setiap anggota bursa, bahkan sampai setiap investor untuk kemudian menerbitkan namanya daftar hasil clearing. Misalnya hari ini nanti selambatnya jam 7.30 malam ini kita akan udah mendistribusikan kepada seluruh anggota clearing hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada tanggal penyelesaiannya. Kalau di transaksi reguler berarti di T plus 2, untuk misalnya hari ini Selasa berarti di hari Kamis, dan transaksi di pasar tunai tadi mungkin hanya sesi 1 dan transaksi pasar negosiasi. Jadi kita menghitung hak dan kewajiban setiap anggota bursa itu dan proses uh, penyelesaiannya yang untuk nanti di hari Rabunya seperti itu. jadi mungkin saya Ya, coba silakan. ini ya Mas, karena benar-benar teman-teman juga banyak yang belum tahu tentang anggota Ya, bursa itu apa aja. Nah, mungkin gini teman-teman, jadi kalau teman-teman beli saham, kita ngomong saham dulu ya Mas. ya betul, Ya, silakan. saham itu kalau misalnya saya sering menganalogikan belinya seperti di pasar, persis seperti di pasar. Ya, Nah, cuma kalau kita beli saham itu kita harus lewat yang namanya anggota bursa atau broker. ya, Kenapa? Karena nggak bisa teman-teman ujuk-ujuk datang ke Bursa Efek Indonesia mau beli sahamnya Astra, nggak bisa. Jadi ya ya, teman-teman harus punya account dulu di salah satu perusahaan efek. Nah, itu disebutnya Mas Renal tadi adalah anggota bursa. ya, Anggota betul. bursa. Nah, anggota bursa ini ngumpulin nih teman-teman. Jadi misalnya teman-teman beli saham A, gitu ya Mas Renal. Tolong dikoreksi kalau Ya, salah ya Mas Renal ya. yes, betul betul. Misalnya saya nih mau beli saham A, Ya, kemudian saya masukin order beli di betul. aplikasinya. Saya Ya, beli, tadi kemudian Mas Andri berarti buka rekening dulu ya. ya saya punya rekening dulu, saya masuk ke sistemnya salah satu anggota bursa, kemudian saya klik beli. Ya singkat kata langsung jadilah misalnya gitu, udah dapet Ya, dah. betul. Nah begitu udah dapet, itu kalau di versi kita teman-teman itu ya udah selesai karena saya punya duit udah di debit duitnya, kemudian tinggal nanti selesai. Istilahnya bahasa gampangnya adalah T plus 2-nya, insya Allah udah Ya, dapet tuh barangnya. Nah tapi ya. sebenarnya yang dijelasin Mas Renal itu adalah back office-nya nih. Hmm, Nah, sore hari itu semua data yang masuk ke dalam anggota bursa karena yang transaksi bukan hanya Andri, yang transaksi banyak ya, nih, bisa ribuan, jutaan orang kan begitu ya. Nah ini betul. dikumpulin sama masing-masing perusahaan efek tadi, kemudian dibuatlah clearing seperti di bank pada umumnya kalau melakukan clearing di Bank Indonesia. Persis gitu ya Mas Renal ya? Ya, jadi misalnya kalau analoginya kalau misalnya ke Matahari ya, oh ya sorry kalau nyebut merek ya, Dep Store gitu, kan kita jual beli, kalau nggak salah kan kalau mall ini kan hanya satu sisi ya kita membeli ya, kita Ya, ngambil dari barang ini, barang ini,
dan kemudian kita membawa ke kasir untuk menghitung. Nah, kurang lebih lah tugas kita seperti itu. Jadi ada Ya, menghitung betul. kewajibannya, tapi kalau di sini ada haknya juga. Dalam hal ini kenapa ada hak? Karena kan jual beli. Jadi misalnya dia menjual saham Astra, tapi kemudian membeli saham Telkom, nanti di netting biar lebih simpel dan Lebih fix efisien. ya. Betul, seperti itu. Biar simple ya. Ya, lebih Itu efisien teman-teman. penyelesaiannya. Jadi nggak penyelesaiannya trade for trade. Misalnya saham Astra dijual dulu, dapat uang berapa, terus kemudian dia beli saham lagi, beli saham Telkom, atau yang mungkin lagi rame ini lagi saham BRI, lagi hijau nih. Seperti itu. Jadi nggak pernah ini Mas, jadi lebih efisien dengan adanya proses clearing dan Tinggal proses di netting yang istilahnya di netting ya, tinggal di netting ya Mas ya. Itu mekanisme clearing. Nah, ada yang tanya Mas Renal, ya, ini pengalaman saya juga nih. Kita kan sebenarnya yang namanya beli saham kan memang versi online ya, lewatnya online ya, beli ya sahamnya. betul. Nah, tapi sebenarnya kita juga kenal nih di masyarakat bahwa yang namanya jual beli saham yang online itu bukan hanya saham. Kita sekarang lewat mana-mana juga online. Ya, Nah, dulu saya pernah juga beli, kebetulan saya beli burung murai. Saya udah saya udah apa namanya? Udah deal-dealan sama penjualnya, udah nah, dikasih tahu videonya, apa namanya burungnya mau dikasih seperti apa, kemudian saya kirim duitnya. Itu kejadian 4 tahun yang lalu dan sampai wah. sekarang itu burungnya nggak pernah dateng. Nah, pertanyaan saya Mas Rena, Ngasih jadi alamatnya nggak lengkap curhat kali ya, Mas jadi Andri. curhatnya. Pertanyaan saya Mas Rena, kalau Ya, di pasar modal atau di hmm, transaksi saham lah misalnya, ya, mungkin nggak sih saya beli barang tapi saya nggak dapat barang? beli barang tapi nggak dapat beli barang. saham beli Beli saham, saham tapi saya nggak dapat nih sahamnya. Kenapa? Karena penjual ternyata nggak bisa mengirimkan sahamnya kepada saya. Bisa nggak kejadian di bursa seperti itu bisa Mas? Mas. Jadi di KPEI itu sebenarnya peraturan di bursa mengatur mengenai proses mekanisme penyelesaian transaksi bursa. Jadi nanti kalau misalnya Mas Andri misalnya memberi saham Telkom. Ya. Nah, ini kalau dalam kondisi ternyata penjualnya melakukan short selling Hmm. atau kemudian tiba-tiba dia tidak mempunyai cukup saham, misalnya ada satu dengan kustodiannya, dia sudah deal nih Mas saham, Hmm. tapi ternyata sahamnya nggak bisa di-deliver, Mas malah mendapatkan uang sejumlah dari saham yang dibeli itu senilai 100. Jadi lawan transaksi Mas berkewajiban untuk menyerahkan uang senilai 125%. Dikasih denda ya istilahnya ya. Betul. Nah, ada juga kalau kondisinya misalnya dikaitkan dengan KPEI, itu ada mengenai sekaligus saya masuk ya, nih Mas ya, mengenai fungsi penjaminan. Ya. Nah, jadi KP itu ada dua role utamanya, clearing dan penjaminan. Jadi kalau penjaminan itu memberi kepastian dipenuhinya hak dan hak setiap anggota bursa yang melakukan pembelian, misalnya gini. Jadi Mas Andri sudah menjual nih, sekarang posisinya kebalik, menjual saham Astra Ya. senilai total 2 miliar kepada broker lain ya, lawannya ya, perusahaan Hmm. efek, anggota bursa lah, kita nyebutnya perusahaan efek, broker, anggota bursa, kalau disebut KP itu anggota clearing, Ya. sebutannya beda-beda. Tapi kemudian yang membeli tersebut tidak mempunyai kewajiban, tidak mempunyai uang untuk melakukan pembayaran, pemenuhan Ya. kewajibannya. Maka otomatis sebenarnya itu nanti akan di kewajiban itu akan tadi misalnya harusnya kalau dari nasabah ditanggung dari brokernya. Kalau brokernya tadi ternyata tidak mampu menanggung kewajiban itu, anggaplah tadi jumlah yang besar, KPI akan menjalankan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Jadi KPI akan melakukan penalangan terlebih dahulu pembayaran atas kewajiban yang timbul tersebut. Seperti itu. Itu Ya. dari jaminannya. Ya karena memang tadi yang namanya KPI itu kan melingkupi seluruh transaksi ya Mas. Baik Ya, transaksi syariah maupun konvensional. ya. Berarti inilah beauty dari syariah. Kenapa? Karena di syariah itu tidak boleh ada namanya short selling. Ya, Kemudian di syariah kan juga cash basis ya Mas. Sehingga ya, yang tadi tuh yang dikhawatirkan kemudian tidak ada barangnya itu insya Allah nggak kejadian ya Mas ya. betul. Saya Nah kemarin itu dia juga teman-teman.
Nah, Jadi di briefing tuh yang sama Mas Irwan Abdallah ya nah misalnya, itu nah suhunya, ya, bagaimana cash betul basis investor syariah harus ada uang dulu lebih dahulu ya Mas ya. Jadi tidak memungkinkan betul. short selling dan sebagainya. Insya Allah Jadi kalau memang investasi melalui pasar modal syariah pasti aman. ya, jadi kalau misalnya kita mau beli teman-teman, teman-teman punya misalnya duit 2 juta rupiah misalnya. Beli saham A misalnya harganya sekitar 1.200.000. Nah, teman-teman begitu ngeklik, itu secara account di dalam aplikasi teman-teman, itu uang yang 2 juta tadi, itu sudah istilahnya dikurangin, jadi tinggal 800.000 secara Oh, oke. sistem. Walaupun sebenarnya eksekusinya sebenarnya 2 hari lagi. Begitu ya Mas ya? Nah, dengan begitu, apa yang terjadi dengan begitu, karena model yang namanya syariah adalah cash basis, sehingga yang tadi dikhawatirkan Mas Renal bahwa yang beli nggak punya duit, nggak kejadian. Gitu. Begitu juga kalau mekanisme yang jual tadi. Yang jual kemudian tidak punya barang, karena di daerah syariah nggak boleh ada short selling, juga nggak kejadian insya Allah. Karena memang Ya, mekanisme adalah cash basis. ya. Begitu. Saya banyak belajar juga Nah, dari Mas Andri nih. ya itulah tadi makanya karena yang namanya teman-teman ini kan SRO ini kan pasar ya, pasar itu kan pengelola pasar ya, pengelola Betul, pasar, baik. kemudian dia mengelolanya semua transaksi baik Ya, yang syariah maupun pengelola yang itu, jadi kita bisa simpulkan tadi kalau mungkin pertanyaan Mas Andri di awal, apa itu SRO? Jadi dari kata self-regulated organization. Jadi kita ya lembaga yang diberi kewenangan oleh OJK untuk membuat aturan yang mengatur bagaimana istilahnya perilaku apa tata cara bertransaksi setiap anggotanya. Bursa mengatur bagaimana transaksi, KPI bagaimana mengatur tentang proses clearing dan penyelesaian kewajibannya, dan KSI mengatur tentang bagaimana proses penyimpanan dan penyelesaian. Seperti itu. ya jadi tadi yang dikhawatirkan kejadian saya tadi yang beli burung nggak dapat datang, insya Allah nggak kejadian di dalam pasar Ya, modal syariah Indonesia begitu ya Mas Ernal ya. betul. Iya ya insya Allah gitu. Nah Tapi sekarang nggak sebenarnya kapok ya Mas melihara burungnya? enggak kapok mas. Saya kapok akhirnya mas. Sorry, saya berubah. Saya jadi kapok mas. Kenapa? Karena bukan karena nggak datang burungnya, karena dicolong orang. Udah, itu beda lagi urusannya itu. Kita lanjut ke sini mas Renal. Mas, yang saya tahu kan, yang namanya transaksi kan begitu deal di sistem ya selesai gitu ya. Ya, Nah, sebenarnya kan back end-nya kan istilahnya back office kan cukup panjang nih mas. iya betul. Nah, bisa nggak sih dijelasin alurnya yang sederhana gitu buat teman-teman nih, biar kita tahu juga nih. Oh, oke. Ya. Eh, menjelaskan hal yang jelimet dengan sederhana ribet juga nih Mas. Nggak apa-apa saya coba. Ya sebenarnya gini kan, tadi sudah kalau saya sempat sedikit sounding di awal. Jadi dari bursa itu nanti akan mengirimkan namanya DTB Mas, Ya, daftar transaksi bursa. Daftar transaksi bursa itu berisi perincian jual beli setiap anggota bursa, setiap nasabahnya gitu kan. Sekarang udah ada ID, jadi udah bisa tertrace ya, kepantau setiap nasabahnya. Dari eh, daftar transaksi bursa tersebut nanti akan dikirimkan ke KP. KP itu akan melakukan proses clearing perhitungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu yang dihitung, nanti tadi saya bilang di awal, nanti selambatnya jam 7.30 ya, jam 7 malam atau jam 7.30, kita akan mengirimkan ke setiap anggota bursa rincian hak dan kewajiban dalam bentuk namanya dokumennya DHK, daftar hasil clearing. daftar Dari hasil daftar, clearing. nah, daftar hasil Itu yang clearing itu menerbitkan ke adalah, P ya, Mas? kenapa Mas? Yang menerbitkan ke P ya? Betul, yang KP yang menerbitkan. Daftar Oke. hasil clearing itu merupakan tagihan pemenuhan kewajiban. Jadi kalau misalnya di situ ada tulis Anda berkewajiban membayarkan uang senilai segini. Kalau uang itu satu posisi ya, terima Hmm. atau serah. Tapi kalau saham mungkin bisa dia ada masa terima, satu saham satu terima saham Astra dalam posisi terima atau serah, saham Telkom, saham BRI. Jadi itu perinciannya ada jelas sampai semua. Ada detailnya. Ada detailnya. Nanti kan tanggal penyelesaian sudah disebut. Jadi nanti pada tanggal penyelesaian, nanti misalnya transaksi di hari ini, hari Selasa, nanti di Kamis, itu mulai selambatnya jam 12.15,
itu Oke. setiap anggota clearing harus menyelesaikan kewajibannya. Hmm. Jadi nanti kita tuh ada melakukan proses batch settlement, saya lupa antara 3 atau 4 kali dalam sehari, tapi pokoknya selambatnya terakhir 12.15. Nanti setiap anggota clearing berkewajiban untuk menyerahkan kewajiban, dan anggota clearing menerima menerima haknya itu selambatnya 13.30 siang. Oke. Kalau dia Itu T plus menyerahkan 2 semakin ya Mas ya? semakin pagi menerimanya, seperti itu. Itu T plus 2 yang tadi ceritanya. Betul. Iya, iya. Pasar reguler ya. Ya, ya, pasar reguler T plus 2. Jadi seperti Kan itu ya Mas. emang mostly Jadi transaksi bursa teman-teman di pasar. begitu sudah transaksi deal itu kemudian kita sih secara investor sih santai aja ya udah pokoknya selesai. Ya, Sebenarnya betul. cara detailnya itu sebenarnya ya kalau dijelaskan ribet, tapi sebenarnya semua yang dijelasin Mas Renal ini semua by system kan Mas ya. Betul, by system semua. Sehingga match tuh by system. Ya, Sehingga kalau memang kalau pakai orang kan beresiko salah input dan salah sebagainya itu. karena ini Ya. mekanismenya Dulu pakai waktu saya diceritain lah sama pendahulu-pendahulu saya di KP itu, ketika masih saham script ya, script ya. itu masih sampai bergadang-gadang tuh ngitungin lembar saham itu sampai ya sampai ada saham yang robek, lecet, pokoknya ribet. Pokoknya jadi dengan scriptless ini jadi semua lebih simple dan lebih mudah seperti itu. Gitu ya. Jadi setelah pada misalnya hari ini deal, kemudian nanti malam jam 7 itu sudah ada eh, istilahnya informasi ya Mas ya. Ya, betul. Informasi bahwa berapa kewajiban yang harus dibayar, berapa eh, hak yang perlu diterima di antara anggota bursa. Bukan perorangan ya teman-teman. Ini di Ya, antara anggota bursa. Baru nanti di anggota bursa mendistribusikannya ke masing-masing dari nasabahnya masing-masing. ya, Begitu T plus 2 baru sudah diserah terimakan. Nah, betul. kalau memang dapat, teman-teman bisa beli sahamnya, itu bukan diserahin ke teman-teman, tapi kemudian dicatatkan di dalam KSE, gitu ya Mas Renal ya. Betul. Perpindahan Ya, rekeningnya itu di sekarang PC. nyimpennya sekarang di KSE nyimpennya dan itu Ya. sifatnya scriptless. Nah, Itu ngomong-ngomong Mas, ya, kalau saya nanya sedikit ke KSE dikit ya. Kan gini saham sekarang bentuknya scriptless ya, nggak ada ya betul. fisiknya. Itu aman kan ya? Aman, Mas. Itu yang saham semua itu kan ada proses, aduh saya takut jelasin takutnya salah nih, tapi intinya dijamin lah semua itu ada terdaftar nama ini, ada emang semacam istilahnya dokumen pendukungnya saham-saham yang itu emang sudah berdasarkan ada di scriptless dari setiap yang kan ada juga lembaga penunjang namanya BAE ya, Biro Administrasi Efek yang ditunjuk emiten kan. Betul. Betul, itu dia istilahnya sebagai Pencatat. penunjang. Halo Mas Renal. Oh ini suaranya Mas Renal kurang jelas ya? Teman-teman tolong dicatat di komen Mas, apakah yang kurang jelas suara saya atau suaranya Mas Renal? Mohon maaf. Saya sih jelas sih dengar Mas Andri. Mas Andri jelas? Tadi Mas Renal ada rada lepas sedikit tadi tuh. Oh iya Gak iya. apa-apa, teruskan saja Mas. Coba nanti Oke. biar teman-teman, tolong teman-teman komen ya teman-teman. Kalau Ya. ada yang Tadi kurang jelas, ini kita juga. kalau Mas Andri di awal juga bilang masih jarang kali ya orang kenal tentang KPI gitu kan. Ya Ya, maksudnya kan makanya kalau acara ini investor saya mau lebih jelasin teman-teman tentang KPI ini Mas. ya, jadi emang sebenarnya role function KPI ini emang jadi sedikit berhubungan dengan para investor. Hmm. Jadi emang kita banyaknya misalnya bisnis to bisnis antara broker, anggota bursa dengan KPI. Jadi kan kewajibannya itu secara exposure itu nyampainya ke anggota bursa. Jadi kalaupun ada misalnya tadi saya bilang kalau ini kan tidak terjadi di investor pasar modal syariah ya. Kalau investor yang pasar biasa kan misalnya ada kemungkinan nasabahnya order tapi tidak punya cukup uang atau tidak punya cukup saham gitu kan. Nanti itu otomatis kita akan mengejar anggota bursanya dulu. Tolong dong, karena setiap anggota bursa berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kewajiban yang timbul dari setiap transaksi nasabahnya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi emang kita nggak terkait nih kalau sama apa istilahnya sama nasabah, jarang lah hubungannya. Tapi nanti Betul. kita coba ada produk kita juga mengenai
pinjam meminjam efek. Nah, itu memungkinkan KPEI berhubungan dengan nasabah terkait pinjam minjam efek. Cuma saya belum tahu nih, ini sudah masuk kewenangan bagian dari pasar modal syariah atau tidak itu aja sih. Nah, kita isu yang lain itu, Mas. Ya, Sementara ya, nggak usah masuk situ dulu. oke, Yang sederhana dulu aja tentang KPI biar teman-teman di sini pada jelas. ya, Jadi tadi teman-teman bahwa KPI tadi istilahnya menjamin bahwa terjadinya kalau memang sudah beli dan jual sudah clear, insya Allah down. Apalagi untuk pasar modal syariah nggak ada isu tuh yang namanya gagal serah, kurang ya, bayar dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau di pasar modal syariah mekanismenya penggunaannya cash basis dan oke, kemudian juga dalam menjual juga tidak boleh yang namanya short selling sehingga aman buat kita semua. Itulah salah satu kelebihan dari pasar modal syariah. Nah, tadi ya. ada yang bertanya, Mas, Monggo, kalau monggo. anggota clearing tadi perusahaan efek itu sebenarnya sama semua atau sebenarnya ada yang kriteria oh nih perusahaan efek bagus, perusahaan efek jelek atau seperti apa ya, Mas? Waduh, kalau itu saya nggak berani jawab, Mas. Jadi sebenarnya kalau misalnya sudah menjadi anggota bursa, otomatis dia harus menjadi anggota clearing dan anggota di partisipan di KSEI. Berarti intinya sudah memenuhi persyaratan lah untuk menjadi Berarti anggota bursa maupun anggota KP dan C, seperti itu sih. ya Nanti kan berarti kalau bagaimana uh, treatment lah kepada setiap nasabahnya beda-beda. Kebetulan saya nggak punya pengalaman nih membuka rekening di si broker, jadi saya tidak bisa menyarankan apa-apa komen lebih lanjut lah terkait hal itu. tapi berarti gini ya, Mas, yang bisa kita pastikan ke teman-teman bahwa Ya, semua sistem yang sudah betul. yang dimiliki oleh perusahaan efek yang terdaftar sebagai anggota bursa Ya, itu sudah sesuai dengan standar dong ya, dan sehingga sudah, nggak ada sudah. risiko kalau pakai perusahaan efek ini kemudian bisa terjadi gagal serah, kan repot juga kan begitu. Oh. Ternyata enggak ya, kita garansi ya, kita Ya kan jamin bahwa tergantung. Ada gini mas, maksudnya ada anggota bursa yang melayani istilahnya dengan aplikasi jual belinya kan. ya ya Semua juga anggota bursa yang melayani nasabahnya. Ada kemudian anggota bursa yang fokusnya itu nasabahnya berupa nasabah institusi, ya bukan retail. ya Nah, itu emang beda-beda sih fokusnya. Nah, kalau uh, teman-teman bisa banyak baca lah bagaimana mungkin googling ya review-review terkait broker mana yang memudahkan istilahnya transaksi secara online pakai handphone. Udah banyak sih sekarang broker yang melayani karena emang sudah banyak potensi market kita kan masih besar ya saya ngelihatnya ya. Jadi betul. nah setiap anggota bursa itu berlomba-lomba untuk bisa menarik nasabahnya dan memudahkan nasabahnya bertransaksi seperti itu. Ini ada yang bertanya juga nih, Mas. Oh, Bang, semoga bisa sekuritas jawab yang nih. murah apaan ya? Nah, bingung dah jawabnya. Dari Mas Doli Wahyu. Ayo, Apa? Mas Ronald mau jawab apa enggak? Nggak bisa jawab, saya nggak pernah punya transaksi. Ini pengalaman transaksi Oke. saham nih, Mas. Nah, buat Mas Doli Wahyu, Hmm, untuk tahu yang namanya yang murah apa enggak kan berarti kan yang namanya transaksi saham itu ya, teman-teman hanya dikenakan dua jenis fee ya, beli dan fee jual. Nah, betul. berarti kalau untuk membandingkan mana yang murah berarti tinggal teman-teman tanya aja DM ke masing-masing perusahaan efek. Di sini Ya, fee belinya berapa, fee jualnya berapa, ditanya fee beli, fee jualnya berapa. Sehingga dari betul. sana teman-teman bisa juga memilih. Karena teman-teman ada juga perusahaan efek yang mungkin secara fee belinya, fee jualnya lebih tinggi daripada yang lain, tapi dia memberikan pelayanan misalnya webinar sering-sering dan Ya, sebagainya. Nah, itu kan pilihan buat teman-teman. Karena yang namanya ya, perusahaan efek bisa ini kan memberikan banyak apa case ya. istilahnya riset ya, Mas ya. Dia memberikan riset, layanan bagus, kenapa enggak? Karena Iya, layanannya kan bukan hanya sekedar fee beli dan fee jual. Itu jadi teman-teman Mas Wahyu. Ya, teman-teman yang mau yang lain bertanya juga boleh terkait dengan KPI. ya. KPI ini KPI, sebenarnya sekarang 100% sahamnya dimiliki bursa, Mas. oh Sedikit aja. gitu. Ya, dulu kita itu dimiliki oleh Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Tapi kemudian dengan semenjak bergabungnya Bursa Efek Surabaya ke Bursa Efek Jakarta dan terjadi perubahan nama Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia, otomatis
100% kita dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia seperti itu. Jadi Jadi istilahnya emang anak undang bursa ya. betul anak kandung nih. Anak kandung ya. Ya 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 betul. Jadi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal itu KPI itu mayoritas harus dalam pendiriannya harus dimiliki oleh bursa. Karena emang kita ini bagian kelanjutan dari proses bursa. Ya, bisa Ya seperti ya itu. ya. Ini Mas ada yang tanya juga dari investor.merdeka. Pinjam meminjam saham bagaimana nggih? Kok bisa besar bunga yang diberikan? Matur suwun katanya. Boleh nggak Mas sedikit aja jelasin tentang pinjam meminjam lending and Jadi borrowing tadi ini? kalau misalnya di penjelasan di awal, kan tadi ada kemungkinan misalnya investor melakukan short selling ya. Ini salah satu metodenya aja Mas ya, kenapa penyebab timbulnya. Terus ternyata dia tidak memiliki saham untuk menyerahkan kewajibannya. Dia berjanji, dia udah deal menjual Telkom di hari ini, tapi kemudian 2 hari kemudian dia tidak memilikinya. Daripada dia dikenain denda yang mahal, mahal itu Mas, nambahnya 25%, dia meminjam ke KP. Dia bukan meminjam ke KP sih, dia menanyakan kepada KP. KP, ada yang bersedia nggak meminjamkan saham Telkom? Misalnya berapa? 100 lot. Oke, nanti KP akan mencarikan kepada anggota bursa yang terdaftar sebagai lender yang bisa memberikan pinjaman. Nanti kalau misalnya ada, KPI akan meminjamkan saham itu. Dari fee-nya itu emang kurang lebih, kalau saya lupa, 12 atau 15% ya. Itu ada fee yang buat peminjamnya, lendernya itu yang tadi memiliki sahamnya, dan 3% itu untuk KPI. Seperti itu. Ya, jadi dan mekanisme pinjam meminjam efek ini ada kena bunganya ya Mas ya? Betul. Ada, bukan fee ya, fee Fee, peminjaman. Ya, fee peminjaman. ya, Nah, saya masalah memang pinjam meminjam efek ini teman-teman di dalam pasar modal yang konvensional sudah common terjadi ya Mas ya. ya betul. Nah, cuma memang untuk apa namanya terkait dengan kesyariahannya memang sedang dalam pembahasan dan belum Ya, ada informasi bahwa apakah mekanisme seperti ini diperbolehkan atau tidak. Sehingga tadi saya hanya minta Mas Reno jelaskan aja sedikit tentang pinjam meminjam, tapi buat teman-teman yang konsen syariah seperti kita-kita ini, yeah, ya, mendingan kita beli dan jual sesuai kemampuan aja lah, lebih enak, lebih betul. nyaman, lebih santai kan gitu. Ini Gitu update aja Mas nih Mas, Reno. kita juga lagi di assess nih sama MUI untuk proses syariahnya di KP, karena kayaknya Oh tinggal KP iya, yang iya. memperoleh fatwa syariah. Oh lagi proses ya Mas ya. Ya Jadi betul. yang saya tahu kan fatwa tentang transaksi saham di bursa di pasar reguler Bursa Efek Indonesia sudah keluar. Ya betul. Kemudian layanan tentang custodian central efek juga sudah keluar fatwanya. Ya, Nah, berarti sekarang memang lagi proses teman-teman dari KPI untuk mendapatkan sertifikasi eh, kesyariahan dari YSN MUI gitu ya Mas ya. ya. Itu masih Kalau lanjut boleh tahu pertanyaannya kayaknya Mas. Investor apa? Merdeka. Ini kalau ke Investor Merdeka boleh saya ini, ntar DM aja ke KP official ya. Ya ya, resikonya bagaimana? Oh, mungkin tadi yang tanya lanjutannya ya Mas ya. Ya, Resiko kalau menggunakan lender and borrowing tadi ya. Oh, ya pasti resikonya resikonya mungkin Mas. sebenarnya lebih pada gini, kalau nanti pas ini sahamnya nggak di sahamnya pas hari pengembalian tidak ada. Jadi misalnya dia masih belum bisa membeli, kemudian tapi sebenarnya kita menyimpan jaminan dari saham dari broker yang meminjam saham itu. Jadi kalau Hmm. misalnya dan itu tadi juga ada termasuk udah perhitungan dendanya. Kalau misalnya ternyata misalnya dia pinjam janji 10 hari gitu ya. Pas ke hari 10 dia nggak ini, berarti kita akan menggantikan dengan uang untuk dia kemudian melakukan pembelian saham itu sendiri. Dengan ada istilahnya kelebihan 25% yang dalam hal ini dendanya untuk mencari saham sendiri. Seperti itu sih. Iya ya, dan itulah apa namanya? Istilahnya dampaknya dari short selling itu Mas ya. Ya, Iya, dari short selling. Nah, itu teman-teman. Kenapa sih banyak juga yang bertanya, kenapa sih syariah tuh nggak boleh short selling gitu kan? Nah, short sellingnya seperti ini mungkin teman-teman saya jelasin sedikit aja. Misalnya saya punya saham A lah misalnya, saham A
kemudian harganya Rp1.000 teman-teman. Dan saya punya prediksi nih, saham ANI akan turun terus nih. Kan gitu ya Mas Hermal ya? Ya, Akan betul. turun nih. Daripada turun terus, saya belum punya, sekarang saya jual aja nih. Saya nggak punya barangnya, tapi saya jual aja nih. Kejadian bener, turun itu barangnya. Saham A Ya. tadinya 1.000 menjadi 800 misalnya. Nah, dengan turun tadi, saya melakukan tadi pinjam meminjam atau saya beli di harga bawah Ya. sehingga saya beli 800 sehingga saya bisa untung spare Rp200 per lembar saham. Oh. Nah, cuma ada dampaknya. Apabila yang saya tadi short selling tadi tidak turun-turun, malah naik, padahal saya sudah jual, itu teman-teman harus mengambil bertanggung jawab untuk apa namanya? Bertanggung jawab untuk melakukan penyerahan. Ya. Baik beli di harga tinggi atau akhirnya tadi tuh pinjam dulu ternyata nggak turun lagi kan begitu ya Mas Nah, ya. ya, betul. Ya, Jadi pinjam efek itu kalau ini sedikit eh, apa menjauh dari topik kita Mas ya. Jadi emang bagian dari strategi perdagangan. Jadi mungkin kami tadi misalnya kayak wah kayaknya daripada saya pinjam aja dulu deh mungkin dengan catatan di seminggu ke depan harganya akan lebih turun seperti itu. Jadi lebih murah dari ngambil di market aja untuk pengembalian sahamnya daripada eh, beli apa lagi. menyerahkan saham di tanggal tersebut seperti itu. Seperti itu. Ya, ya, ya. Ya, cuma memang memang masih ada isu syariah, nanti coba kita akan Ya, diskusikan lebih lanjut karena ada masalah di syariahnya. Jadi buat teman-teman yang newbie nih kayak Mas Elang nih, newbie menyimak. Nah, jangan takut Mas. Insya Allah ya. kalau teman-teman transaksi di syariah, insya Allah tidak ada resiko hal-hal yang tadi kita coba sampaikan. Amin. Nah, ini ada yang nanya Mas, Ya. kalau newbie kasih dong recommended bacaan biar nggak ragu untuk investasi yang bebas dari riba. Nah, kira-kira kalau di websitenya KP ada nggak ya informasi-informasi tentang KP, Mas? Kalau website tentang KP ada, tapi KP kan tidak menyarankan mengenai investasi ya Mas ya. Betul. Betul. Kalau saya sih, ya ini kan tadi siapa Mas yang Mas nanya kan Elang, Mas Elang, Mas Elang. Mas Mas Elang nih. Kalau bisa kan juga, ya ini sudah jadi followernya Pasar Modal Syariah, salah satu juga pintu mencari informasi mengenai cara investasi saham. Bisa juga mengikuti follow yang dari Bursa Efek Indonesia IDX official ya. IDX Islamic. Ada Islamic juga yang induknya IDX official itu uh, banyak belajar lah tentang bagaimana cara berinvestasi saham yang tepat dan insya Allah kalau misalnya Mas Elang mau melangkah yang secara syariah juga bisa ada seperti itu. Banyak juga sih IG-IG saya juga banyak pernah ketemu IG-IG yang lain dengan tentang investasi pasar modal yang memberikan kayaknya semacam knowledge lah kepada teman-teman semua banyak investor-investor, baik investor yang udah cukup lama maupun baru untuk bagaimana bertransaksi yang nyaman dan aman. Pokoknya yang penting kenali resikonya, pahami investasinya. Ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Ya, Kita memang teman-teman banyak yang memang newbie ya, nggak apa-apa teman-teman ditulis saja teman-teman yang mau komen, mau bertanya tulis saja nggak apa-apa. Ini ya, ada Mas apa-apa. Kusuma Mardina, Ya. beli saham harus ke sekuritas ya. Nah, monggo Ini Mas. Mas atau Mbak ya? Atau Rome ya Mbak, antara Mbak atau Mas. Tadi udah dijelasin sama Mas Andri nih kan ya, harus Nggak lewat apa-apa Mas, sekuritas. monggo diulang lagi nggak apa-apa. Ya, oke. Okay. Jadi emang buat Mbak Kusumardina ya, kayaknya emang kita harus membeli saham itu harus melalui sekuritas. Jadi sekuritas kan yang terhubung dengan sistem di bursanya. Jadi emang broker dalam hal ini sekuritas anggota bursa sebagai meneruskan dari order jual atau beli setiap nasabahnya. Jadi memang harus membuka account atau rekening ke perusahaan sekuritas. Bagaimana cara membuka account atau rekening dan persyaratannya itu setiap perusahaan sekuritas beda-beda ya. Bahkan ada yang bisa dengan hanya buka saham naruh uang 100.000 dulu untuk sudah buka rekening itu juga udah bisa. Dan transaksi akan disesuaikan dengan uang yang dimiliki oleh setiap nasabahnya. Ya mungkin tambahan sedikit, Mbak Kusuma juga bisa lihat eh,
highlight yang ada di IG Pasar Modal Syariah. Di sana Ya. dijelaskan ada 15 atau 16, sekarang lupa saya, perusahaan efek yang memiliki sistem online trading syariah. Jadi di sana Oh, teman-teman tinggal tinggal open account aja. Biasanya syaratnya sederhana, hanya KTP, kalau kemudian NPWP kalau punya, kalau nggak punya nggak apa-apa. Kemudian biasanya ada fotokopi atau foto halaman pertama buku tabungan teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal ngisi, dan ada beberapa perusahaan sekuritas yang modelnya sekarang full online. Jadi nggak perlu lagi ngisi-ngisi formulir, kirim-kirim, dia tinggal ngisi secara online. Dari sana kemudian teman-teman bisa langsung dapatkan, yang didapatkan ada biasanya username ya Mas ya. ya, Username, password, kemudian ada PIN, biasanya ada PIN-nya. ya. Tujuannya buat apa? Username sama password itu teman-teman untuk masuk ke dalam account teman-teman di perusahaan efek. Kemudian PIN ini biasanya untuk melakukan verifikasi kalau sudah melakukan jual dan beli. Dan mekanisme jual dan beli di pasar modal syariah atau pasar modal konvensional juga sama. Ini persis sama kayak di pasar-pasar Tanah Abang dan sebagainya, persis sama. Yaitu apa? Yaitu teman-teman bisa nawar. Tadi kan kalau Mbak Kusuma kan kayaknya perempuan ya. Kalau perempuan kan sukanya nawar nih, Mas Renal ya. Ya, istri saya juga gitu. Kalau ke Tanah Abang harganya 100.000 langsung ditawar 60.000. Boleh nggak di pasar modal? Boleh-boleh saja. Tapi masalahnya tinggal dikasih apa tidak. Kalau sama-sama redo dan dikasih, insya Allah deal. Gitu ya Mas Renal ya. Betul. Nah, setelah deal, teman-teman udah santai-santai aja. Setelah deal, yang pusing adalah tempatnya Mas Renal. Karena Mas Renal yang akan memastikan terjadinya penyerahan barang dan uang. Gitu teman-teman. Ya. Jadi gampang-gampang aja buat investor. Biar teman-teman yang ke sini yang pusing. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi nih Mas. Ah, Kira-kira punya saham, kira-kira berapa minimal modalnya? Sama dari Mbak Kusuma Mardina. modal Bisa jawab, untuk Mas? ini ya, buka Modal rekening untuk ya. investasi, ya. Waduh, berapa ya Mbak? Mas Andri paham nggak? Saya kurang tahu juga sih sebenarnya. Ya, mungkin Bagaimana ya? sedikit tambahan sedikit aja, Mas. Jadi untuk buka rekening efek, itu teman-teman nggak perlu modal. Oh, Insya Allah teman-teman nggak butuh modal untuk buka rekening. Tapi kalau nggak punya modal, berarti teman-teman juga nggak bisa beli dan jual. Cuma punya doang, kan begitu. ya, Pertanyaannya, betul. teman-teman buka rekening efek itu untuk apa? Kalau untuknya investasi, berarti kan teman-teman harus punya uang untuk beli investasinya, begitu. Dan sekarang mulai beli investasi di saham syariah bisa mulai dari 100.000 teman-teman. Nah, sekarang banyak yang bertanya, Mas, saya kok punya udah apa namanya, udah daftar rekening di saham syariah, udah modal 100.000, tapi kok nggak bisa beli sahamnya Telkom misalnya. Ya Ya, iya, saham Telkom itu teman-teman, harga satu sahamnya itu harganya sekitar sekarang mungkin hampir 4.000 ya. tiga ribu ya, delapan ratus lah sederhananya. Dan kalau beli saham syariah teman-teman harus minimal 100 lembar atau satu lot nyebutnya. 100. Berarti 3.800 rupiah dikali 100. Butuh duitnya teman-teman sekitar 380.000. Nah, Betul. kalau duitnya teman-teman cuma 100.000, jangan nyari sahamnya model kayak Telkom. Carilah saham yang kecil-kecil. Begitu. Kalau memang teman-teman mau beli saham semacam Telkom, Astra, Unilever, yang Betul. besar-besar, Pewon dan sebagainya, carilah, tambahlah uangnya sehingga teman-teman bisa beli. Begitu Mbak Kusuma Mardina. Bagus, nggak Ya, apa-apa. Saya senang kalau banyak yang bertanya begini. hmm, Mas Elang juga kira-kira berapa harus banyak modal tadi sudah jawab ya. Kemudian tadi ya. perusahaan sekuritas mana saja yang punya sistem online trading syariah, teman-teman bisa lihat di IG lah, IG Pasar modal highlight ya, syariah nih ya. Di highlight, di highlight. highlight di IG Pasar Modal Syariah sudah ada di sana. Oke. Papa baru gabung dari Mas Hartian. Mau tanya berapa Iya. lama proses pembukaan akun syariah, Pak? Hmm. Nah, mungkin saya Ini bisa bantu ini juga kali ya. Eh, ini karena teman-teman bursa yang harus bisa jawab. Jadi lamanya tergantung Mas. Ada ya, tergantung perusahaan efek yang modelnya sekarang online. Kalau online betul. nggak lebih dari 1 jam sudah bisa. Sepanjang teman-teman IKTP-nya benar. Karena banyak beberapa KTP yang tidak
tidak sesuai datanya sama data Dukcapil. Ya, itu kan Biasanya emang ada kayak begitu. semacam cross check dulu Jadi Mas ada, ya. ya, Verifikasi dulu ya data dengan KTP dengan betul. Dukcapil. Jadi sistem yang ada di bursa atau ke C atau ke P ini sudah Ya. terkoneksi dengan yang Di namanya Dukcapil, KC. teman-teman. Bisa Di itu. ke C ya, sudah koneksi sama Dukcapil, sehingga data yang saudara masukkan tuh akan diverifikasi oleh Dukcapil. Ya. Memang ada beberapa yang istilahnya bahkan bisa sampai gagal buat account. Itu biasanya nggak sesuai datanya dengan Dukcapil. Sehingga apa yang perlu dilakukan, teman-teman harus melakukan verifikasi ulang KTP-nya. Apakah KTP-nya sudah iktp atau belum. Biasanya begitu Mas. Tapi kalau semua itu tidak ada kendala, tidak lama sekarang insya Allah. Bahkan ada yang Oh, hitungan jam sudah bisa. oke. Gitu. Oh, ada lagi yang bertanya Mas, banyak. Iya itu. Ini Pas kayaknya dari Mas Marwan Lubis, pasar modal ya. syariah itu maksudnya pemilihan emiten yang syariah kan, kalau teknisnya sama saja kan ya. Bisa jawab Mas? Kayaknya Mas Atau monggo Mas, silakan. Mas Andri harus bikin satu sesi dengan Pak Irwan nih kayaknya. Udah pernah. Gak apa, saya Ulang bantu lagi. jawab ya Mas. Dari Iya, Mas iya. Marwan Lubis. Jadi begini Mas, sepertilah kalau kita misalnya apa ya, kalau kita sholat lah teman-teman. Kalau kita sholat itu kan sebenarnya bisa di mana aja ya. Bisa sholat di rumah, bisa sholat di jalan juga boleh asal bersih. Sholat di mana aja bisa. Tapi alangkah lebih baik dan afdol kalau memang sholatnya di masjid kan begitu dah. Sama teman-teman yang buka kalau misalnya konvensional nih, bisa nggak beli saham syariah? Bisa jawabannya. Tapi sedikit-sedikit bisa tergelincir dan lupa kalau itu adalah sahamnya syariah. Misalnya, karena bisa jadi saham itu bisa jadi syariah, bisa jadi tidak. Ya. Gitu. Jadi yang namanya pasar modal syariah tadi tidak hanya emitennya saja yang syariah Mas Marwan Lubis, tapi juga cara bertransaksinya juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Biar aman lewat apa bertransaksinya? Lewat sistem online trading syariah. Di Tadi ada mana 16 broker ya, ada Mas ya? 16, kemudian settlementnya itu diurus juga sama yang namanya KPEI, sehingga Ya. aman. Gitu. Ini lagi ya, sebentar ada yang tanya lagi nih. Yang Pak, kalau kita hijau. beli saham syariah, pada dasarnya juga sama dengan yang lainnya. Seperti beli saham umum non syariah. Mungkin proses di KPI-nya sama ya, Mas ya? Sama, sebenarnya kita nggak membedakan. Tapi kalau misalnya dari misalnya transaksi tadi dari apa istilah investor yang syariah, sudah pasti kita bilang aman ya, karena sudah pasti ada dalam proses jual belinya sudah memastikan telah ada uang, telah ada Uang barangnya atau itu seperti barang. itu. Ya, jadi secara back office ya teman-teman, Mas Ismil nyebutnya ini, secara back office-nya sama prosesnya. Karena saham tuh bukannya halal atau riba atau tidak apapun namanya, tapi saham itu adalah barang ya, dan diproses sama Ya, KPI secara treatmentnya sama. Tapi bedanya, kalau saham itu ditransaksikan secara syariah, aman buat siapapun. Buat ya, kita aman, baik pembeli maupun penjual. Kalau pembeli, karena mekanismenya belinya adalah berdasarkan cash basis itu maksudnya apa? Cash basis itu misalnya teman-teman punya modalnya 10 juta, ya berarti teman-teman transaksinya semaksimal harganya 10 juta. betul. Nah, kalau memang di konvensional bisa, teman-teman. Bisa punya modal 10 juta, tapi mau transaksi 50 juta, bisa nggak? Bisa, dengan mekanismenya margin namanya. Tapi itu istilahnya minjem duit, uangnya 40 jutanya dipinjam, kemudian kita gunakan untuk membeli. Nah, untuk meminjam tadi ada bunganya, which is di sana ribanya. Oleh karena itu, di pasar modal syariah, karena mekanismenya adalah cash basis, itu aman. Aman dari sisi apa tadi? Tidak ada istilahnya kemungkinan resiko dari tidak ada duit di akhir masa hari. Nggak ada. Ya kan gitu Mas ya? Ya, Untuk betul. penjual juga begitu. Karena penjual harus punya barang dulu, baru bisa jual, Ya, sehingga tidak ada istilahnya gagal serah tuh nggak ada. ya. Ya, model-model seperti itu. Ada lagi nggak ya? Apakah saham syariah juga dapat dividen, Mas? Waduh, saham syariah pas dapat dividen juga pasti. Sebenarnya kan jadi kan ketika emiten listing ya Mas. Ini koreksi saya Mas ya sekaligus belajar ya. Monggo, monggo, Mas. Kalau ketika emiten listing
itu tercatat di bursa, untuk perdagangkan, yang menetapkan saham itu masuk kategori syariah kan dari DSN ya? OJK, dari OJK OJK. ya? Jika dengan kategori ya. Jadi ada kategorinya yang harus dipenuhi. Jadi saham-saham mana yang masuk dalam kategori syariah. Pada dasarnya awalnya semua saham konvensional dulu ya. Saham itu Mas, secara arti harfiah itu sebenarnya sudah syariah karena Ya, saham merupakan bukti kepemilikan dari itu kepemilikan. perusahaan begitu. Perusahaan. Nah, Ya, tinggal tadi perusahaan yang mana, perusahaan yang tidak syariah berarti nggak masuk syariah, kayak gitu Mas. ya, ya. Gitu. Nah, tapi mungkin saya sedikit tambahin ya, Mas. Ya, Mbak Kusuma Mardina, memang kalau Mbak Kusuma Mardina ini membeli atau berinvestasi saham, ada dua kemungkinan yang Mbak Kusuma mungkin dapat. Yang pertama ada dividen. Dividen itu bahasa gampangnya adalah bagi hasil. Bagi hasil kayak pembagian teman-teman di keuntungan. bank, apa? Ya, bagi Pembagi- hasil lah bahasa. Ya, Bagi hasil kalau memang teman-teman contohnya apa, misalnya nabung di bank juga ada bagi hasilnya kan, untuk bank ya. syariah. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingat kan zaman dulu koperasi, kalau teman-teman jadi anggota koperasi itu tiap tahun biasanya ada SHU dividen ya. namanya SHU. Nah itu Waduh. dividen tuh mirip-mirip kayak gitulah, Kayak sama kayak kayak gitu kita mirip-mirip. kayak kitanya orang lama semua nih Mas masih paham koperasi SHU. Anak milenial bingung kali nanti ya, nggak apa-apa. Tapi gitu sederhana ya teman-teman. Itu yang pertama bisa dapat dividen. Yang kedua adalah bisa dapat yang namanya capital gain. Maksudnya Ya, apa capital gain? Kalau teman-teman belinya Rp1.000 saham tertentu, kemudian saham tadi kemudian naik menjadi 1.300 dan kemudian teman-teman jual menjadi 1.300, berarti secara tidak langsung teman-teman sudah dapat untung sebesar Rp300 per lembar saham, tinggal dikalikan saja. Itu namanya capital gain. oke. Itu Mbak Kusuma Mardina. Ada nggak teman-teman yang mau bertanya lagi? Silakan. Atau Mas Renal ada yang mau disampaikan terkait dengan KP yang lain, Mas? Saya mau nanya malah ke Mas Andre sekalian Oh, belajar nih. monggo, silakan. Yang saham syariah sekarang ada berapa Mas? Ininya? Sekarang 360-an seingat saya. Ya, tadi kalau saya Ya. jawab itu kan Dan ada memang juga di antara itu kan yang membagikan dividen kan? ya Untuk banyak yang menjawab tadi membagikan dividen. Mbak Mardira, saham syariah juga dapat dividen, dapat seperti itu. Dapat, tapi memang tidak selalu Mbak Ya, Mardina. betul. Kenapa? Karena bisa jadi suatu perusahaan bilang tahun ini karena ada COVID, untung kita Ya, mengecil, kita nggak pendapatan bagi dividen mengecil. ya. Nah, kalau kebijakan itu disetujui oleh semua pemegang saham atau mayoritas pemegang saham, ya Ya, tidak bagi dividen. betul. Gitu. Mirip seperti itu saja Ya, ya. mekanismenya. Ada lagi Mas Riko Caniago. Mas, Syariah, BRIF itu syariah kan ya? Betul. betul. BRI itu salah satu dari sekian banyak, salah satu dari 340-an saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tapi masih banyak lagi, Mas. Banyak banget. Ya. Ada lagi Mas Satriadip. Mas mau tanya unsur spekulasi saat trading yang tidak diperbolehkan yang seperti apa ya? Nah, mana tuh Mas? Kalau tadi misalnya di investor pasar modal syariah, spekulasi itu artinya tadi ya, dia tidak mempunyai saham tapi sudah menjual, itu nggak boleh kan ya? Nggak boleh. Itu Betul. nggak boleh. Ya, Jadi jadi dia belum punya sahamnya, kemudian sudah menjual saham itu dengan misalnya dengan harapan spekulasi mungkin akan lebih turun gitu sahamnya, misal saya mencari di pasar tunai, tapi ternyata tidak ada seperti itu. ya spekulasi seperti itu. Tapi Ya, bukan berarti yang namanya spekulasi itu eh, tidak boleh kemudian rugi. Karena yang ya, namanya transaksi bisa bisa untung bisa rugi. Misalnya betul. begini, Mas Satria sudah melakukan analisa nih. Oh, saham apalah misalnya saham PT ABC misalnya. Ya, Ini secara dilihat laporan keuangannya pada saat Covid gini, di saat perusahaan-perusahaan yang lain turun, tapi kenapa dia naik sendiri ya? Kan begitu tuh. Harusnya yang namanya saham ABC ini harganya sampai naik gitu. Mas Satria udah menganalisa tuh Mas.
Dan yang diputuskan Mas Satria beli, jebret, belilah saat ini. Nah ternyata nggak lama kemudian, 2 hari kemudian, ternyata sahamnya ABC tadi turun. Nah itu bukan berarti Mas Satria melakukan itu disebut spekulasi, bukan. Karena yang namanya naik dan turunnya saham bisa tergantung banyak faktor. Salah Ya, satunya betul. adalah Ya, faktor permintaan ya. dan penawaran. Mungkin secara jangka panjang itu naik. Kenapa? Karena fundamentalnya bagus. Memang Betul. di dalam perjalanan pendeknya bisa naik dan turun itu sunatullah. Kan begitu. Kita kayaknya udah mau habis belum ya? Nanti pokoknya Iya, iya. gitu ya. Oh, 55. Kira-kira sekitar 5 atau 4 menit lagi. Gak apa-apa Iya, Mas Renal ya. Mas, silakan. Ini ada yang tanya lagi, apalagi tadi ya. Indeks syariah Mas, apa aja ini? indeks syariah apa aja yang ada di pasar modal syariah Indonesia? Macam-macam Mas. Mas, Ya. Mbak apa Mas ya? Ya. Kalau yang dikenalkan teman-teman JII, Jakarta Islamic Index gitu ya. Nah, kalau di konvensional atau umumnya namanya IHSG. IHSG Oh, itu indeks harga saham gabungan. Jadi semua saham yang ada di bursa dijadiin satu indeks nama IHSG. Nah, kalau yang sepadan dengan IHSG untuk versi syariahnya itu iya. namanya indeks ISSI, Indeks. Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, itu Oke. Mbak. Jadi kalau konvensional ada IHSG atau umumnya ada IHSG, tapi kalau syariah ada namanya ISSI. Kalau yang konvensional ada namanya LQ45 yang terkenal saat ini di pasar modal syariah juga ada namanya JII, Jakarta Islamic Index. Nah, selain itu juga ada yang namanya JII 70. Itu Oh, seperti JII, kalau JII yang biasa kan 30 ya. Kalau JII 70 berarti ada 70 saham syariah terbaik. Teman-teman bisa buka di websitenya Indonesia Stock Exchange atau IDX. Selanjutnya saya lanjut ya. Kemudian kalau pakai akun sekuritas BNI Syariah, yang non syariah otomatis nggak bisa dibeli Pak. Betul. betul. Kalau teman-teman membuka rekeningnya adalah sistem online trading syariah, teman-teman hanya bisa membeli saham yang termasuk syariah. Jadi teman-teman terbebas dari risiko salah beli yang Iya. konvensional. Yang konvensional teman-teman cuma bisa lihat doang. Misalnya bank Bank Mandiri, Bank Indonesia cuma bisa lihat doang, tapi nggak bisa beli. Biasanya dicoret tuh biasanya tuh. Dan biasanya kalau Oh. dipaksain beli, itu biasanya muncul Kang. Saya coba nyobain tuh, beli kemudian muncul ada ayat-ayat, oh janganlah membeli riba, dan saya wah beli jadinya. Nah itu kelebihan dari sistem online trading syariah. Ada lagi Mas Idam. Mas, kalau ada info suatu perusahaan akan bagi-bagi dividen, terus kita beli saham tersebut, apakah dalam waktu dekat kita juga dapat dividen? Apa harus nunggu 1 tahun lagi? Ini ada Nah, ini terkait. Monggo Mas. ya, tambahin Mas Andri kalau tapi intinya Siap. biasanya kan setiap eh, emiten ketika kembali dividen akan menetapkan kumdet ya. Ya, ada kumdet. Betul. Jadi sepanjang kita melakukan pembelian saham dimasuk dalam batas tanggal kumdet tersebut, kita akan menerima dividen. Jadi juga nggak harus menunggu 1 tahun ya. Tadi mungkin dia analogi 1 tahun Betul. kalau kalau kita menjadi anggota koperasi kali Mas ya. Iya. Jadi teman-teman asal belinya sebelum kumdet dapat saat Ya, itu juga. Insya Allah ya. pada saat kumdet didata. Cuma emang kemudian ketika ada saham membagikan dividen, sahamnya itu akan naik mungkin ya biasanya ya. Mungkin biasanya naik. Nah, Ya. jadi ya tergantung kebijakannya siapa Mas Idham nih mau tetap beli atau enggak. Wah, hitung-hitungannya. Jadi eh, itu dengan memungkinkan dapat dividen dengan cukup menguntungkan dengan istilahnya pembelian saham tersebut. Ya, Mas Renal nih saya takutnya nanti kita diputus sama Instagram karena kita sudah Ya, ah, jam 5 kurang 1 menit. oke, Jadi terima siap. kasih banyak Mas Renal untuk Sama-sama Mas sudah Andri. join dalam Nah, eh, Instagram Live ini. ya, Semoga ya, apa ya. yang disampaikan memberikan pencerahan dan penjelasan kepada teman-teman follower pasar modal syariah. Terima kasih Siap. juga kepada teman-teman follower yang sudah bertanya dengan Terima detail. kasih teman-teman follower ya. Ya, kita senang sekali. Mau yang newbie, yang sudah expert, sama sekali kita Ya. senang untuk bisa saling berbagi terkait dengan pasar modal syariah Indonesia. Tuh. Ya. Demikian kepada Mas Renal, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Mas. Kita tutup kembali kegiatan pada hari ini dengan Ya, membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. sama ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha Oke. illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam banyak, warahmatullahi Mas.